Bab 281 Wanita bermulut kejam. Lin Yu memandangnya dan tiba-tiba merasa bahwa dia tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Pakaian ini untuk dijual toko itu. Kapan itu menjadi milikmu? Kenapa? Mal ini milik keluargamu." Petik 2. Mal ini bukan milik keluargaku, tapi gaun ini milikku. Dengan marah kepada petugas, bukankah kemarin saya mengatakan bahwa saya menginginkan gaun ini? Miss Chen, Anda tidak mengatakan Anda menginginkannya. Bukankah Anda mengatakan Anda akan kembali dan memikirkannya? Kata petugas itu tak berdaya. Kentut, wanita muda ini dengan jelas mengatakan pada saat itu bahwa itu adalah keputusanku. Datang dan ambillah hari ini. Wanita bersepatu bot itu memeluk tangannya dan berkata dengan dingin, "Cepat dan minta dia melepasnya untukku. Aku akan segera membawanya pergi." "Tidak, maaf, kami ingin gaun ini dulu." Lin Yu berdiri dan berkata dengan dingin tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. "Beranikah kamu mencuri sesuatu dariku? Tahukah kamu siapa aku?" Wanita bersepatu bot itu menatap Lin Yu dengan marah. "Siapa yang kamu cintai? Saat aku datang, aku akan menjadi siapa cepat dia dapat," kata Lin Yu sambil mengerutkan kening. "Lupakan saja, Jia Rong, itu hanya sepotong pakaian." Ye Qingmei berbalik dan menarik Lin Yu, menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. "Ye Qingmei." Wanita bersepatu bot itu tiba-tiba berteriak setelah melihat penampilan Ye Qingmei dengan jelas. Ye Qingmei baru saja menghadapnya ke samping, tapi dia benar-benar tidak mengenalinya. Ye Qingmei sedikit terkejut saat melihatnya. Dia melihat dengan hati-hati dan berkata dengan sedikit terkejut, "Chen Tiantian. Oh, kamu masih mengenalku." Chen Tiantian melirik ke arah Ye Qingmei, dengan nada agak masam di nadanya Ye Qingmei dari atas ke bawah, melihat bahwa Ye Qingmei masih menyebabkan kerugian besar bagi negara dan rakyatnya, jejak kecemburuan atau bahkan kebencian melintas di matanya. Lama tidak bertemu, Ye Qingmei tidak memiliki banyak emosi di wajahnya dan mengangguk padanya. "Oke, aku ingat waktu aku masih sekolah, kamu selalu memakai pakaian jalanan. Aku tidak menyangka kamu akan berubah menjadi burung pegar dan menjadi burung phoenix, dan kamu benar-benar akan mengunjungi pusat perbelanjaan kelas atas." Tian-Tian mencibir kata-katanya penuh sarkasme. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihatnya berbicara, dan bertanya pada Ye Qingmei, "Senior, siapa dia?" "Oh, ini Chen Tian-Tian, mantan teman sekelas departemen kami." Alasan mengapa dia begitu terkesan dengan Chen Tiantian adalah karena Chen Tiantian adalah sosok terkenal di kampusnya. Selama masa sekolahnya, mobil mewah akan menjemput dan mengantarnya hampir setiap hari oleh orang kaya. Lin Yu berkata, "Oh, tidak heran dia mengira dia tampak familiar, dia ternyata adalah teman sekolah." Chen Tiantian melirik Lin Yu, memutar matanya, dan mencibir, "Apakah ini pacarmu? Mengapa dia terlihat begitu lusuh? Apakah gadis penjual bunga yang bermartabat itu mencari sesuatu seperti ini saat itu? Harganya sangat mahal. Terlambat. Apakah Anda menggunakan kartu kredit Anda untuk membayar gaunnya?" Meskipun menurutnya Lin Yu terlihat bagus, dia tidak terlihat kaya, jadi dia merasa khawatir ketika mengatakan ini. "Agak menyenangkan, tapi tidak masalah jika kamu seorang gadis penjual bunga, kamu masih mencari pria malang. Bukan urusanmu apakah kamu punya uang atau tidak. Bagaimanapun, kita harus memutuskan pakaian ini." Lin Yu berkata tanpa menyerah. Dia juga bisa melihat bahwa Chen Tiantian tidak cocok dengan Ye Qingmei bertengkar dengan Ye Qingmei ketika mereka masih di sekolah. Gesekan, tidak perlu bersikap sopan padanya. Wajah Chen Tiantian merosot dengan marah, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah hanya kamu yang layak mengenakan pakaian bagus seperti itu? Aku lebih berkualitas darimu. Lihat, aku punya wajah tapi bukan wajah, sosok tapi tidak sosok, dan temperamen tetapi bukan temperamen." Dia sangat tua sehingga dia terlihat seperti wanita berusia 50 tahun, dan dia memiliki keberanian untuk bersaing dengan kami untuk mendapatkan pakaian. Lin Yu mengerutkan bibirnya, wajahnya penuh rasa jijik. "Kamu." Chen Tiantian sangat marah hingga dia hampir menangis.
Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Lin Yu terlalu kejam. Lupakan saja, Jiarong, berikan dia pakaian itu. Ye Qingmei dengan lembut menarik Lin Yu. Aku tidak ingin kamu menyerah. Kepada siapa kamu pamer untuk tindakan munafik ini? Kamu mencuri pacar orang lain, dan sekarang kamu mencuri pakaian orang lain. Sungguh tidak tahu malu, Jalang. Ekspresi marah di wajahnya. Dia dan Ye Qingmei berada di departemen yang sama. Ketika dia masih kuliah, pacarnya mengusirnya ketika dia melihat Ye Qingmei dan malah mengejar Ye Qingmei. Dia benci kalau Ye Qingmei lebih cantik darinya, dan juga benci kalau Ye Qingmei lebih baik darinya dalam segala aspek. Jaga kebersihan mulutmu. Lin Yu menunjuk ke arahnya dan memperingatkannya dengan dingin. Lupakan saja, jangan berdebat dengan orang seperti ini. Ye Qingmei menasihati Lin Yu, lalu menariknya ke samping. Apa, Jalang, apakah aku tepat sasaran? Ketika Chen Tiantian melihat bahwa Ye Qingmei tidak berani berdebat dengannya, dia merasa lebih percaya diri dan mencibir, ngomong-ngomong, ku dengar kamu kembali ke kampung halamanmu sebelum lulus. Apakah karena ibumu meninggal? Tubuh Ye Qingmei tiba-tiba bergetar, dan jari-jarinya yang ramping tidak bisa menahan sedikit gemetar. Kata-kata Chen Tiantian mendorongnya ke dalam jurang kenangan menyakitkan itu lagi. Bisakah kamu berbicara bahasa manusia? Lin Yu tiba-tiba menjadi marah saat mendengar ini, matanya dipenuhi rasa dingin. Ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ibunya sudah meninggal. Chen Tiantian membusungkan dadanya dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Percaya atau tidak, aku menamparmu. Aku tidak memukul wanita, tetapi orang sepertimu sama sekali tidak layak disebut manusia. Lin Yu berkata dengan marah dengan gigi terkatup, ingin menamparkan wajahnya. Oh, kamu masih ingin memukul seseorang? Ayo, pukul aku, pukul aku. Chen Tiantian mengangkat kepalanya dan memalingkan wajahnya, dan berkata, tahukah kamu betapa berharganya wajahku? Jika kamu pukul aku dan aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu menamparkan wajahnya. Meskipun Lin Yu sengaja menahan kekuatannya sebelum memukulnya, tamparannya masih sangat kuat untuk Chen Tiantian. Dia berputar-putar setelah dipukul. Dia merasa pusing di depan matanya dan duduk di tanah. Kemudian bagian kiri wajahnya tiba-tiba membengkak seperti balon, merah dan bengkak. Nona Chen, apakah Anda baik-baik saja? Petugas itu langsung panik saat melihat pemandangan ini dan buru-buru berlari untuk membantunya. Kamu berani memukulku. Chen Tiantian terkejut dan marah. Setelah sadar, dia segera mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berteriak, Hei, Direktur Zhou, tolong bawa aku bersamamu. Kemarilah, saya dipukuli, wajah saya hancur. Tuan, Nona, Anda berada dalam masalah besar kali ini. Petugas itu berlari dan berkata kepada Lin Yu dan Ye Qingmei dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Mungkin Anda tidak tahu, kan? Wanita muda ini baru saja terpilih sebagai pemeran utama wanita kedua dalam pertunjukan bakat. Dia sedang syuting di ibu kota. Anda memukul wajahnya. Sekarang kamu dalam masalah. Tidak masalah, bayar saja. Baiklah, saya mampu membelinya. Lin Yu tidak peduli sama sekali, dan kemudian berteriak kepada Chen Tiantian, apakah Anda membeli asuransi untuk wajahmu? Aku akan memberimu uang 2 kali lipat, sehingga kamu bisa menamparku lagi. Chen Tiantian menutupi wajahnya ketika mendengar ini, menatap Lin Yu dengan getir dan berkata, tunggu saja sampai kamu mati siapa direktur kru kita. Maaf, saya belum pernah mendengarnya. Lin Yu berkata dengan ringan. Wajah Ye Qingmei berubah ketika dia mendengar nama ini. Dia tahu bahwa Zhou Yiqi adalah sutradara baru yang baru saja menjadi populer. Di musim panas, sebuah film yang sangat populer dirilis baru yang tinggi di daratan, jadi dia langsung menjadi salah satu dari dia telah menjadi sutradara lini pertama, dan banyak perusahaan film dan televisi besar ingin bekerja sama dengannya dan memintanya untuk membuat film. Bulan lalu saya mendengar bahwa proyek tersebut telah selesai dan ada audisi nasional untuk pemeran utama wanita. Tanpa diduga, Chen Tiantian terpilih untuk audisi tersebut. Jiarong, keadaan sedang dalam masalah sekarang.
Ini adalah direktur besar. Ye Qingmei berkata dengan sedikit khawatir, pihak lain akan segera datang. Jangan keras kepala, akui kesalahanmu, bayar sejumlah uang, dan hasilkan hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Mari kita cairkan. Ye Qingmei tidak tahu banyak tentang jaringan Lin Yu di Beijing, jadi dia langsung panik ketika mengetahui bahwa mereka telah menyinggung sutradara sebesar itu. Jangan pernah memikirkannya, Jalang, sudah kubilang, percuma saja mengakui kesalahanmu. Kamu dan bocah kecil ini tidak akan pernah bisa melupakannya. Chen Tiantian menunjuk ke arah Ye Qingmei dengan marah dan mengutuk. Pak, tanpa diduga, begitu dia melepaskan tangannya, Lin Yu tiba-tiba bergegas dan menamparkan wajah kanannya lagi. Mulai sekarang, jika kamu berani memarahiku, aku akan menamparkan telingamu sampai aku menamparkan mulutmu hingga bersih. Lin Yu berkata dengan dingin dan tanpa basa-basi. Chen Tiantian sangat ketakutan ketika mendengar ini, air mata mengalir di matanya, dan dia tidak berani berbicara lagi. Dia benar-benar ketakutan oleh Lin Yu. Setelah 2 tamparan ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dia pulih. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan memainkannya, memikirkan siapa yang harus membantunya. Jika, seperti yang dikatakan Ye Qingmei, sutradara Zhou adalah sutradara besar, dia pasti ada hubungannya dengan perusahaan film dan televisi besar. Perusahaan film dan televisi besar bersifat hitam dan putih, dan mungkin akan lebih merepotkan untuk menanganinya. Tapi sebelum dia tahu siapa yang harus dimintai bantuan, dia melihat sekelompok besar orang mendekat dari kejauhan, totalnya ada lusinan. Pemimpinnya, seorang pria gemuk yang mengenakan topi tinggi dan seragam sutradara abu-abu kehijauan, bergegas dengan perut buncit. Ketika Ye Qingmei melihat formasi ini, dia menjadi pucat karena ketakutan. Lin Yu merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat dan membawa begitu banyak orang. Dia sendiri tidak takut, tapi dia takut perkelahian akan melukai Ye Qingmei. Direktur Zhou, seru Chen Tiantian dengan getir saat melihat pria gendut itu memimpin, nadanya penuh dengan keluhan. Tiantian, Zhou Yi bergegas setelah mendengar ini. Dia berlutut dan melirik ke arah Chen Tiantian. Melihat wajahnya yang bengkak seperti kepala babi, hatinya tiba-tiba tenggelam. Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Zhou Yi tiba-tiba menjadi marah. Dia dan perusahaan film menghabiskan banyak uang untuk memilih pemeran utama wanita kedua, tapi dia dipukuli seperti ini. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Itu mereka berdua pelacur. Chen Tiantian menangis dan menunjuk ke arah Lin Yu dan Ye Qingmei dan berteriak. Persetan, kamu sedang mencari kematian. Zhou Yi tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Lin Yu dan Ye Qingmei dan berkata dengan dingin, hancurkan untukku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berhenti tiba-tiba, tertegun. Setelah melihat Lin Yu untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba berseru, Tuan He. Apakah Anda kenal saya? Seperti ini. Belum pernah melihatnya. Dermawanku. Zhou Yi tiba-tiba menangis tanpa peringatan, dan berlutut di depan Lin Yu sambil melontarkan. Bab 282, memenuhi niat awal Anda. Sialan, apa yang terjadi? Sekelompok orang yang datang bersama Zhou Yi ketakutan dan tercengang. Bagaimana bisa sutradara terkenal berlutut begitu? Dia mengatakannya dan menangis seperti anak kecil. Chen Tiantian tercengang saat melihat adegan ini. Apakah Direktur Zhou tiba-tiba menjadi gila? Lin Yu juga kaget, apa yang terjadi dengan sutradara ini? Tuan He, Anda tidak mengenali saya lagi. Zhou Yi bertanya pada Lin Yu sambil terisak. Maaf, aku benar-benar tidak mengenalmu. Melihat dia menangis begitu sedih, Lin Yu sangat malu untuk mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, tapi dia tidak bisa berbohong kesannya, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saya Zhou Yi, Tuan He, tanpamu, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Air mata mengalir dari mata Zhou Yi seperti putus asa sangat bersemangat. Aku tahu kamu adalah Zhou Yi. Lin Yu tersenyum tak berdaya, tapi dia benar-benar tidak mengenalnya. Dia sedikit kewalahan dengan tangisan Zhou Yi. Dia merasa seperti bajingan karena menangis begitu bersemangat sehingga dia tidak memiliki kesan sama sekali padanya.
Dia tidak punya pilihan selain berjongkok dan menepuk punggung Zhou Yich, menghiburnya, saudaraku, jangan menangis dulu. Katakan padaku kapan dan di mana kita bertemu. Mungkin aku akan mengingatnya. Lin Yu mengatakan ini. Membujuk bekerja seperti yang diharapkan, Zhou Yich mengangguk penuh semangat, menenangkan diri, berdiri dan berkata, Tuan He, apakah Anda masih ingat saat Rongqing Beauty sedang syuting iklan? Saat itu musim dingin, ada seorang bintang yang memainkan nama besar. Apakah itu kamu? Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu tiba-tiba teringat bahwa sutradara Zhou lah yang membantu mereka syuting iklan Rongqing Beauty hari itu. Saat itu, dia memberikan kartu namanya, tetapi kemudian, dia tidak tahu kemana perginya, dan dia melupakannya. Kamu mengingatku, dermawanku. Melihat Lin Yu mengingatnya, Zhou Yich kembali menangis, dan meraih lengan Lin Yu untuk terus berlutut. Tidak, tidak, kamu bangun dulu, bangun dulu. Lin Yu buru-buru menariknya, memandangnya, dan berkata sambil tersenyum, itu tidak benar. Aku ingat kamu tidak begitu gemuk saat itu, dan kamu bahkan punya janggut. Zhou Yich ini telah berubah terlalu banyak, tidak heran dia tidak menyadarinya. Hei, bukankah kamu menjalani kehidupan yang nyaman dan menjadi gemuk? Zhou Yich menggaruk kepalanya karena malu. Setelah menjadi terkenal, dia perlahan belajar menikmatinya. Dalam beberapa bulan, berat badannya bertambah puluhan kilogram. Oke, sutradara Zhou, kamu telah menjadi sutradara besar dengan sangat cepat. Sungguh menakjubkan. Lin Yu cukup emosional. Pada awalnya, Zhou Yich masih seorang sutradara kecil yang membuat iklan busur. Tanpa diduga, hanya butuh waktu kurang dari sehari, perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Sahabatku, di mana aku tanpamu? Zhou Yich berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih kepada Anda dan Tuan Yang Chen Ming yang memperkenalkan saya kepada saya, dan dia mempercayakan seseorang untuk memberi saya kesempatan membuat film, jadi saya telah mencapai apa yang saya miliki hari ini. Itu tidak mudah. Dia hampir menangis lagi saat berbicara. Mungkin orang luar mungkin menganggap dia agak sok, tetapi hanya mereka yang benar-benar berkecimpung di industri hiburan yang dapat sepenuhnya memahami seberapa dalam air ada di industri hiburan. Keputusasaan sehari-hari dapat menghancurkan kemauan seseorang hampir kapan saja. Meskipun dia adalah sutradara yang sangat cakap, dia hanya mengulangi pekerjaan syuting iklan secara mekanis hari demi hari. Dia bahkan berpikir bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Baru setelah dia secara tidak sengaja bertemu Lin Yu dan Lin Yu membantunya memperkenalkan Yang Chen Ming, dia mendapatkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini dan akhirnya melonjak ke langit. Baginya, Lin Yu seperti orang tua yang terlahir kembali. Dapat dikatakan bahwa semua yang dimilikinya hari ini diberikan oleh Lin Yu, jadi dia begitu bersemangat saat melihat Lin Yu hingga dia kehilangan kendali atas emosinya. Baiklah, saudaraku, karena kita sudah campur aduk, ayo bekerja keras. Lin Yu tersenyum. Tidak mudah bagi Zhou Yich untuk mengingatnya seperti ini. Ngomong-ngomong, Tuan He, wanita jalang ini menyinggung perasaanmu, kan? Zhou Yich tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk menatap Chen Tiantian. Chen Tiantian sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia membuka mulutnya, merasa sedikit diliputi rasa takut. Zhou Yich bergegas menuju Chen Tiantian tanpa menunggu jawaban Lin Yu, dan, menamparkan, wajahnya yang sudah merah dan bengkak segera berubah menjadi hitam dan ungu. Chen Tiantian menahan dua tamparan ini, air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan tidak berani menangis, tetapi dia menyesali ususnya yang membiru. Jika dia tahu bahwa Lin Yu adalah direktur Zhou, dermawan saya, diberikan 10 keberaniannya, dia tidak akan berani mempermalukan Ye Qingmei seperti ini. Jiarong, lupakan saja. Bagaimanapun juga, Ye Qingmei adalah seorang wanita, dan mudah untuk berhati lembut. Melihat Chen Tiantian dipukuli begitu parah, dia tidak tahan, dan mencengkeram pakaian Lin Yu dengan erat. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut, memberi isyarat agar dia tidak takut, dan berkata kepada Zhou Yich, Direktur Zhou, lupakan saja. Kamu begitu buta bahkan Tuan He berani menyinggung perasaanmu. Chong menunjuk ke arah Chen Tiantian dan mengumpat beberapa kali, dan berkata kepada Lin Yu, Tuan He,
kesalahan yang dilakukan wanita ini tidak bisa dimaafkan. Jangan khawatir, saya akan memutuskan kontraknya sekarang, dan seluruh industri akan melarangnya, dia. Aku akan mengatakan ini untukmu. Marah. Dia sangat mendominasi ketika berbicara, dan ekspresinya tidak lagi terlihat hati-hati seperti sutradara muda. Sekarang dia punya modal untuk mengatakan ini. Jika dia mengatakan larangan, banyak perusahaan film dan televisi besar akan memberinya muka. Direktur Zhou, tidak, Direktur Zhou. Chen Tiantian benar-benar ketakutan ketika mendengar ini. Dia telah menghabiskan setengah tahun atau bahkan beberapa tahun kerja keras untuk kesempatan ini, tetapi dia tidak menyangka kata-kata sederhana Zhou Yich akan berhasil, semua usahanya sia-sia. Ye Qingmei memegang erat lengan Lin Yu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Direktur Zhou, perselisihan antara dia dan aku telah diselesaikan. Dia memarahi temanku 2 kali, dan aku menamparnya 2 kali. Bahkan, Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, dia milikmu. Kamu bebas untuk bertransaksi lakukan sesukamu, tapi izinkan aku mengingatkanmu, tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan, pikirkan lebih banyak tentang masa lalumu, dan berharap kamu dapat memenuhi niat awalmu. Lin Yu berkata kepadanya, lalu berkata tidak ada apa-apa setelah berbicara, dia berbalik dan memanggil petugas, bersiap untuk membayar gaun itu. Sejujurnya, dia sedikit jijik saat melihat tampang Zhou Yich yang sombong sekarang, tapi Chen Tiantian adalah wanita yang sangat penuh kebencian, dan dia benar-benar tidak ingin menjadi perantara dengannya, jadi dia menjaga kata-katanya tetap pada intinya. Zhou Yich terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia sangat tersentuh dan buru-buru berlari dan berkata, dermawan saya, ini nomor telepon saya saat ini. Harap simpan. Mau, mari kita makan malam saat kita punya waktu. Dan kemudian bergumam, niat awalku telah terpenuhi. Ya, niat awalku telah terpenuhi. Cara dia memerintah Chen Tiantian barusan sangat berbeda dari orang yang dia benci sebelumnya. Dia berbalik dan menatap Chen Tiantian dengan dingin, dan berkata, katakan padamu, aku akan mengampunimu kali ini, tetapi jika kamu berani menjadi sombong dan sombong padaku lagi di masa depan, aku pasti akan melarangmu. Saya tidak berani, saya sama sekali tidak berani. Chen Tiantian merasa seperti dia diampuni, dan terus berterima kasih kepada Zhou Yich. Tidak perlu berterima kasih padaku, terima kasih pada Tuan He. Zhou Yich menjentikan lengan bajunya dan segera pergi. Kakak senior, kenapa kamu menatapku sepanjang waktu? Setelah keluar dari mal, Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Ye Qingmei menatapnya, merasa sedikit bingung. Bukan apa-apa, aku hanya merasa kamu tidak bisa ditebak. Ye Qingmei berkedip dan tersenyum. Bagaimana kamu mengatakan ini? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Tidak ada. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengambil tas tangan di tangannya. Terima kasih, Bos He, atas hadiahnya. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Qianying menelepon. Mengetahui bahwa ini mungkin tentang menemui dokter untuk kakaknya, dia segera mengangkatnya. Hei, Tuan He, hari ini hujan, jadi klinik medis Anda seharusnya tidak sibuk. Bisakah Anda datang dan membantu saudara saya menemui dokter? Li Qianying di ujung telepon berkata dengan penuh perhatian. Tentu saja, Anda dapat mengirimkan saya alamatnya. Lin Yu langsung setuju. Dia telah menghabiskan 1 miliar, jadi dia harus pergi ke sana meskipun dia tidak punya waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu di rumah sakit nanti, kata Li Qianying. Oke, Lin Yu tidak menolak. Setelah menutup telepon, Li Qianying duduk di sofa dan melihat keluar jendela dengan bingung. Gambaran Lin Yu berdiri di atas panggung dengan semangat tinggi malam itu pada pertemuan pertukaran muncul kembali di depan matanya membantu tetapi tersenyum di sudut mulutnya. Tuan He ini sepertinya memiliki kekuatan magis, yang sangat membuatnya tertarik, dan sangat membuatnya terpesona. Nak, siapa yang kamu pikirkan? Saat ini, kepala keluarga Li, ayahnya Li Zhenbei, tiba-tiba datang dan berteriak dengan santai. Saya ingin merawat saudara saya. Wajah Li Qianying memerah, dan dia bangkit dan berlari keluar, saya akan menjemput Dr. He.
Setelah Lin Yu dan Ye Qingmei kembali ke rumah sakit, Li Qianying terjadi untuk berada di sana. Tuan He, dia baru saja selesai berteriak kegirangan. Ketika dia melihat Ye Qingmei, tubuhnya tiba-tiba membeku, sedikit kekecewaan melintas di wajahnya. Dia menatap Ye Qingmei, lalu dia tersenyum dan berkata, apakah ini pacarmu? Cantik sekali. Dia temanku. Lin Yu tersenyum dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, istriku bekerja di rumah sakit. Li Qianying bergidik ketika mendengar ini, dan dia merasa putus asa. Namun tak lama kemudian dia merasa lega, lalu bagaimana jika dia tidak menikah? Lagi pula, tidak diketahui berapa lama dia akan hidup setelah tubuhnya rusak, jadi apa gunanya memiliki begitu banyak harapan yang berlebihan? Tuan He, ayo pergi. Li Qianying memaksakan senyum dan berkata, tunggu sebentar. Lin Yu buru-buru memasuki ruangan dan mengambil kotak obatnya. Selain memilih beberapa bahan obat yang mungkin, dia juga mengambil beberapa tai sui milik Li Zhensheng, dan kemudian pergi ke sana bersama Li Qianying. Rumah. Saat mengobrol dengan Li Qianying di jalan, Lin Yu mengetahui bahwa Li Qianjue adalah saudara kandungnya. Ayahnya hanya memiliki 2 anak. Rumah Li Qianying adalah villa keluarga tunggal bergaya halaman, meliputi area yang luas, dekorasinya semuanya bergaya Cina, terdapat paviliun dan bebatuan di halaman, yang memberikan kesan agak antik. Nona, tunggu sebentar, jangan masuk, Nyonya belum pergi. Saat ini, seseorang yang tampak seperti pengasuh anak bergegas keluar dan menghentikan Li Qianying dan Lin Yu. Ah, kamu belum pergi. Li Qianying bertanya sedikit bingung. Ya, kenapa kamu tidak pergi ke ruang kerja master dulu? Oke, ibuku akan segera pergi. Ingatlah untuk menelepon kami. Li Qianying memerintahkannya, lalu memanggil Lin Yu untuk naik ke atas dari samping. Nona Li, mengapa kami takut pada ibumu saat kami merawat adikmu? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Bab 283 Akupuntur Singao Keikiao. Jangan salah paham, ibuku adalah orang yang aneh. Dia tidak percaya pada keterampilan medis, jadi aku hanya bisa menyuruhnya pergi dulu. Li Qianying berkata tanpa daya. Kamu tidak percaya pada keterampilan medis. Apa yang kamu yakini? Jika kamu sakit, bagaimana kamu bisa sembuh tanpa pengobatan? Lin Yu tidak bisa menahan tawa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya percaya pada hal-hal misterius seperti menggambar jimat dan melantunkan mantra. Li Qianying berkedip dan berpikir sejenak sebelum berkata. Metafisika. Lin Yu berkata dengan heran, ibumu percaya pada metafisika. Baiklah, bisa dibilang begini, ini semua tentang Buddha, Taoisme dan sejenisnya, rumah ayahnya. Di ruang belajar, dia menghela nafas, sebenarnya, dia tidak seperti ini sebelumnya. Hanya saja begitu banyak dokter yang tidak bisa menyembuhkan adikku, jadi aku percaya hal-hal ini. Lin Yu tidak bisa membantu tapi ya, terkadang jika ada hal-hal yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan manusia, dengan sendirinya orang akan menaruh harapannya pada hantu dan dewa, yang bisa dianggap sebagai kenyamanan psikologis lainnya. Minumlah segelas air. Li Qianying memberi Lin Yu segelas air. Lin Yu mengambilnya dan melihat ke ruang kerja Li Zhenbei, dia melihat bahwa dekorasi ruang belajarnya juga sangat sederhana, dengan gaya Cina yang kuat. Ada rak buku besar di belakang meja dengan puluhan buku di atasnya, dan digantung dinding di sebelahnya. Gambar gunung tanpa air, dengan ribuan puncak bersaing untuk keindahan, lautan awan yang luas, dan suasana yang megah. Ini pasti Dr. He, kan? Pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di luar, dan kemudian seorang pria parubaya berusia 50-an masuk. Kamu seharusnya menjadi Paman Li, kan? Lin Yu juga menyapa dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, berpura-pura memandang pria parubaya itu dengan santai, dan melihat bahwa dia seumuran dengan Wan Weichen dari keluarga Wan, tapi penampilannya lebih muda dari Wan Weichen. Dia jauh lebih mudah didekati, dan meskipun matanya masih berbinar-binar, namun tidak setajam itu. Ya, saya Li Zhenbei. Li Zhenbei tersenyum dan menepuk bahu Lin Yu, memintanya untuk segera duduk. Setelah Lin Yu duduk, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Li, tahukah Anda bahwa saya di sini untuk merawat Tuan Ling kali ini? Tentu saja, Li Zhenbei mengangguk. Lalu tahukah Anda bahwa Nona Li lah yang menghabiskan
1 miliar untuk membeli kualifikasi pengobatan saya kali ini. Lin Yu menatap Li Zhenbei dan tersenyum. Saya juga mengetahui hal ini. Qianying memberitahuku. Li Zhenbei mengangguk lagi dan berkata dengan sedikit kebingungan, dia memberitahuku setelah pertemuan pertukaran hari itu. Tuan He, mengapa Anda menanyakan hal ini? Kenapa kamu tidak marah? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Marah? Kenapa aku harus marah? Bukankah nyawa keturunan keluarga Li kita bahkan bernilai 1 miliar? Lalu bagaimana aku bisa menyerahkan kekayaan bersih ratusan miliar kepada mereka? Li Zhenbei tertawa dan menoleh pada Li Qianying, dan berkata dengan gembira, lagi pula, gadis ini sangat bijaksana, saya seharusnya bahagia. Paman Li, saya tidak membicarakan hal ini, saya mengatakan bahwa dia menghabiskan 1 miliar untuk membeli obat Tiongkok yang begitu mudah. Dokter, tidakkah menurut Anda kualifikasi medisnya agak tidak dapat diandalkan? Lin Yu hanya berbicara lebih jelas. Untuk waktu yang lama, ketika semua orang mendengar bahwa dia adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, mereka akan menanyainya karena dia masih terlalu muda. Hanya saja Li Zhenbei melihatnya. Dia tidak mempertanyakannya sama sekali, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman dengannya. Tuan He, jika Anda mengatakan itu, Anda meremehkan saya. Li Zhenbei berkata sambil tersenyum, seperti kata pepatah, orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Keterampilan medis Anda tidak didasarkan pada penampilan, usia atau penampilan. Jika saya menilai berdasarkan usia, bukankah terlalu bodoh dan dangkal untuk berspekulasi tentang keterampilan medis Anda? Dia sudah mendengar dari putrinya tentang perlakuan Lin Yu terhadap wanita tua di pesawat, jadi dia memiliki seorang jenderal pemahaman tentang keterampilan medis Lin Yu. Sejak putrinya, jika dia sangat menghormatinya, dia secara alami akan percaya pada Lin Yu. Bagaimanapun, dia telah mengundang dokter terkenal di dalam dan luar negeri, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, jadi tidak ada salahnya membiarkan Lin Yu mencobanya. Lin Yu tidak bisa menahan rasa kagum ketika mendengar kata-katanya, dan dia juga memiliki pemahaman konkret tentang kesan Li Zhenbei di dalam hatinya. Tampaknya dibandingkan dengan Wan Jia yang berpikiran sempit dan mencari keuntungan, Li Zhenbei jauh lebih baik, lebih murah hati dan berjiwa bebas. Mungkin pikirannya sama agung dan megahnya dengan gambaran seorang pendukung tanpa air di dinding. Paman Li, saudara Li mengalami kecelakaan mobil dan koma, kan? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu tentang Li Qianjue. Benar, kepalanya rusak, tapi untungnya dia menyelamatkan nyawanya. Begitu dia menyebutkan kejadian ini, kenangan menyakitkan di masa lalu tiba-tiba muncul kembali bertahun-tahun dalam sekejap. Apakah penyebab kecelakaan itu sudah diketahui? Apakah itu kecelakaan atau ulah manusia? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tenggorokan Li Zhenbei bergerak, dan dia berkata dengan susah payah, pengemudi yang menabrak anak saya adalah seorang pengemudi mabuk. Dia tidak melarikan diri setelah kecelakaan itu dan bahkan menelepon polisi atas inisiatifnya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Catatan, jadi polisi mengesampingkan bahwa itu disengaja dan mengklasifikasikannya sebagai kecelakaan. Li Zhenbei berhenti ketika mengatakan ini, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tapi aku tahu ini bukan kebetulan, karena aku pernah melihat anak itu, ekspresinya terlalu tenang, dan setiap kata yang dia ucapkan sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya, dan responnya halus. Saat dia berbicara, dia memukul dengan palu, sandaran tangan kursinya keras, matanya merah dan dia berkata dengan galak, keluarga Wan. Siapa keluarga Zhang? Aku akan membuat mereka membayar harganya. Ayah, ekspresi Li Qianying berubah, dan dia buru-buru berjalan ke arah Li Zhenbei, merapikan dadanya, dan berkata dengan lembut, jangan terlalu bersemangat. Dokter, dia dapat menghidupkan kembali saudaraku. Lin Yu tidak menyangka Li Zhenbei akan begitu bersemangat ketika dia menyebutkan masalah ini, dan dia merasa sedikit menyesal dan buru-buru berkata, ya, Paman Li, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah menenangkan diri sejenak, suasana hati Li Zhenbei perlahan mereda. Tuan, Nona, Nyonya telah dijemput oleh Nyonya Du untuk mendengarkan kitab suci. Pada saat ini, pengasuh berjalan ke pintu rumah dan melaporkan di lapangan.
Dokter He, aku minta maaf karena mengabaikanmu. Aku tidak bisa menahannya. Kekasihku menyukai hal-hal ajaib ini. Jika dia ada di sini, dia pasti tidak akan bisa membiarkanmu menyembuhkannya. Dia sangat yakin bahwa hanya nyanyian sutra dapat menyelamatkan anakku. Kamu bukankah? Dia bingung. Li Zhenbei menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kekasihnya. Tidak masalah. Melafalkan sutra itu baik. Membaca sutra akan menenangkan pikiranmu. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Kemudian Li Zhenbei dan Li Qianying membawanya ke kamar Li Qianjue. Kamar Li Qianjue besar dan rapi. Li Qianjue berbaring di tempat tidur besar dengan mata tertutup, seolah dia sedang tidur. Seluruh rambut di kepalanya telah dicukur habis, dan masih terdapat bekas luka yang mengerikan dari atas kepala hingga sudut mata kanannya. Seorang pria berpakaian perawat biru sedang mengemasi pakaian yang baru saja diganti Li Qianjue di kamar. Dia segera menyapa ketika dia melihat Li Qianying dan Li Zhenbei. Dokter, dia ingin menanyakan beberapa kata kepada Anda, dan Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Ya, perawat laki-laki itu mengangguk dengan cepat. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya tanyakan. Saya hanya ingin mengetahui penyebab koma saudara Li saat pemeriksaan. Apakah disebabkan oleh kerusakan sistem saraf pusat atau pendarahan otak atau hipoksia otak? Dokter mengatakan itu disebabkan oleh pembekuan darah di otak. Perawat buru-buru menjawab, tetapi meminum obat untuk mengeruk pembuluh darah tidak memiliki efek yang jelas. Lin Yu mengangguk dan tidak bisa menahan nafas lega. Selama sistem saraf pusat tidak terpengaruh, jika rusak maka akan mudah ditangani. Dia berjalan ke arah Li Qianjue dan duduk, mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya, lalu berdiri, memutar kelopak mata dan lidahnya, dan berkata dengan tenang, secara teoritis, saya dapat mengatasi situasi ini, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa. Ini 100% dapat disembuhkan, karena apakah dia bisa bangun tergantung pada kemauannya sendiri sampai batas tertentu. Bisakah kamu menyembuhkanku? Li Zhenbei tiba-tiba gemetar ketika mendengar ini, dan berkata dengan terkejut, tidak masalah. Dokter He, Anda dapat mengobatinya, bahkan jika dokter tidak dapat membangunkannya, keluarga Li kami akan sangat berterima kasih kepada Anda. Li Qianying segera memegang tangannya dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan menatap Lin Yu dengan mata penuh kekaguman. Cinta, sepertinya tidak ada yang sulit di dunia ini bagi Lin Yu. Faktanya, dia lupa bahwa satu-satunya hal di dunia ini yang dapat membuat Lin Yu bingung adalah hidupnya, kehidupan yang berumur pendek. Lin Yu mengeluarkan jarum perak naga dan phoenix, dan pertama-tama menusuk 2 jarum ke titik Neiguan di kedua sisi pergelangan tangan Li Qianjue, lurus 0,6 inci, dan menggunakan metode memutar dan mengangkat untuk secara perlahan mentransfer energi spiritual di tubuhnya ke Li. Pergelangan tangan Qianjue. Kemudian dia mengambil jarum dan menusuk titik Renzong di bawah hidung Li Qianjue, menusuk 0,5 inci secara diagonal ke arah septum hidung, dan menggunakan teknik mematuk yang kuat untuk menekannya. Setelah beberapa menit, air mata perlahan mengalir dari mata Li Qianjue, dan Lin Yu berhenti. Kemudian dia memasukkan jarum lain 1,2 inci di bawah titik jikuan di ketiak Li Qianjue, dan menggunakan metode mengangkat, memasukkan, dan membersihkan untuk menekan jarum tersebut. Kemudian pemandangan ajaib muncul, lengan Li Qianjue jelas gemetar. Li Zhenbei dan Li Qianying sangat gembira saat melihat adegan ini. Setelah beberapa kali disuntik, Li Qianjue benar-benar bereaksi. Akupuntur Xingnao Kai Kiao. Dokter perawat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut saat melihat pemandangan ini. Apakah kamu tahu akupuntur? Lin Yu tersenyum padanya secara tidak terduga. Saya telah mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok sebelumnya. Perawat menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Guru saya mengatakan bahwa metode akupuntur ini sangat sulit. Tidak boleh ada kesalahan dalam teknik dan kedalaman setiap jarum, jika tidak maka tidak akan ada kesalahan, efek terapeutiknya, tetapi malah memperburuk kondisi pasien. Sungguh mengesankan bahwa Dr. He, di usia yang begitu muda, dapat melakukan serangkaian teknik ini dengan sangat terampil. Nada suaranya sangat tulus, tanpa sedikit pun pujian, dan dia jelas berbicara dari lubuk hatinya.
Li Zhenbei dan Li Qianying tidak bisa menahan senyum satu sama lain ketika mereka mendengar ini, dan mereka bahkan lebih bersyukur telah mengundang Lin Yu. Mereka membayar banyak uang untuk menyewa dokter perawat ini. Karena dia sangat yakin, tampaknya keterampilan medis Lin Yu benar-benar tidak ada duanya. Tuan, ini tidak baik. Istri saya sudah kembali. Pada saat ini, pengasuh tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa, nadanya sangat panik. Nyonya sudah kembali. Kenapa dia kembali tiba-tiba? Aku juga tidak tahu, kata pengasuh itu sambil menangis. Paman, carilah seseorang untuk menghentikan Bibi. Aku tidak bisa mematahkan jarum ini. Lin Yu juga mengerutkan kening dan buru-buru berkata kepada Li Zhenbei. Beberapa suntikan yang dia berikan kepada Li Qianjue memberikan hasil awal. Jika dihentikan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Cepat, Qianying, hentikan ibumu. Li Zhenbei buru-buru berkata pada Li Qianying. Hentikan aku. Kenapa hentikan aku? Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba datang dari luar, dan kemudian seorang wanita paruh baya berusia 50-an, mengenakan gaun oranye dan menggosok seuntai manik rosario di tangannya, berjalan cepat datang. Bab 284 Cara Memecahkannya. Bu, Li Qianying gemetar ketakutan saat melihat ibunya, ekspresinya sangat bingung. Apa yang kamu lakukan? Setelah ibu Li Qianying melihat jarum perak di tubuh putranya, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam, sedingin es. Xiao Zhen, kamu, dengarkan aku. Li Zhenbei juga sangat gugup, Dr. He ini memiliki keterampilan medis yang sangat hebat dan dapat menyembuhkan putra kita. Ajak dia. Kencan. Apapun, setelah itu, Guan Xiao Zhen menyela dengan dingin, tetapi dia terus menggosok manik-manik rosarionya sambil berbicara. Xiao Zhen. Bu, jika kamu tidak mengundangnya keluar, aku akan segera mati di sini. Suara Guan Xiao Zhen dingin, dan dia tidak memberi kesempatan pada Li Zhenbei dan Li Qianying untuk meyakinkannya. Oke, jangan bersemangat, saya akan meminta Dr. He keluar sekarang juga. Li Zhenbei tahu betul karakter istrinya, dan dia selalu menepati janjinya. Dia menghela nafas tak berdaya, mengedipkan mata ke arah Lin Yu dengan cepat, dan berkata dengan nada meminta maaf, Dr. He, bisakah Anda keluar dulu? Melihat pengobatannya akan segera berakhir, Lin Yu meminta dirinya untuk keluar saat ini sedikit enggan. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Guan Xiao Zhen, Bibi, apakah kamu percaya pada agama Buddha? Apakah menurutmu melantunkan sutra dapat menyelamatkan putramu? Ya, Guan Xiao Zhen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sutra Buddha dapat meringankan semua kesakitan. Benarkah? Jika Anda berpikir Buddha dapat menyelamatkan segalanya, mengapa jimat penekan kejahatan Tao dan 7 jimat penekan kejahatan terukir di atasnya? Kata Lin Yu sambil menusuk jarum. Bagaimana kamu tahu? Guan Xiao Zhen cukup terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Kamu harus tahu bahwa jimat pada gelang itu diukir oleh tuannya sendiri, dan kebanyakan orang tidak akan mengenalinya sama sekali. Sejujurnya, saya juga tahu sedikit tentang mistisisme. Dan saya tahu bahwa hidup Nona Li berumur pendek. Meskipun Lin Yu sedang berbicara, dia tidak berhenti, dan dia akan selesai dengan beberapa suntikan terakhir. Apakah kamu tahu tentang nasib epifilum? Mata Guan Xiao Zhen tiba-tiba melebar, dan perhatiannya tertuju padanya. Dia tidak berniat memperhatikan jarum perak di tangan Lin Yu kaget dan berkata, nasib epifilum ini, bagaimana kamu tahu ini? Bisakah kamu menjelaskannya? Setelah mendengar kata-katanya, Lin Yu hanya bisa menghela nafas, dan memandang Li Qianying dan Li Zhenbei, ragu-ragu untuk berbicara, tapi akhirnya berkata dia menghela nafas tak berdaya, tidak ada yang bisa menyelesaikan hidup singkat ini. Kamu berbicara omong kosong. Nyonya Du memberitahuku bahwa seseorang bisa menyelesaikannya. Guan Xiao Zhen sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan kemudian dia menyadari tangan Lin Yu yang memegang jarum perak tidak pernah berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sudah kubilang jangan menyentuh anakku lagi. Apa kamu tidak dengar? Lin Yu mengabaikannya dan segera menyuntik jarum terakhir masuk ke tubuh Li Qianjuo. Apakah kamu yakin aku akan mati di sini sekarang? Melihat Lin Yu tidak bereaksi,
Guan Xiaozhen memukulnya seperti yang diharapkan dan melompat ke sudut. Xiaozhen, kamu tidak bisa melakukannya. Ekspresi Li Zhenbei berubah ketakutan, dan dia buru-buru memeluk Guan Xiaozhen, dan berkata dengan mendesak kepada Lin Yu, Dr. He, tolong berhenti dulu. Mencabut jarum perak dari tubuh Li Qianjue, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Guan Xiaozhen, dia menghela nafas kepada Guan Xiaozhen, Bibi, aku sedih Nona Li seperti ini, tapi sejujurnya, Don jangan tertipu oleh orang lain. Li Zhenbei, yang tidak pernah percaya pada roh jahat, langsung menjadi serius ketika mendengar ini dan berkata dengan dingin, Tuan He, apa maksudmu dengan ini? Epifilum itu benar-benar ada. Apakah itu berarti putriku akan mati? Ketika Lin Yu menyebutkan ini barusan, dia sedikit tidak senang. Paman Li, aku. Lin Yu terdiam sesaat dan tidak tahu harus menjawab apa. Pasangan ini juga aneh, satu pihak sangat percaya pada metafisika, namun pihak lain tidak percaya sama sekali. Alasan kenapa dia memperingatkannya adalah karena dia takut Guan Xiaozhen akan tertipu. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Li Qianying, tapi dia mungkin akan menyakitinya dan membuat nyawanya hilang secepat mungkin. Oke, Anda tidak perlu menjelaskannya, Dr. He, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah merawat putra saya. Tetapi jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada putri saya lagi, jangan salahkan saya karena telah mengusir Anda. Berkata dengan dingin. Li Qianying adalah kekasihnya, dan statusnya di dalam hatinya bahkan lebih tinggi daripada Li Qianjue, jadi dia tidak dapat menerima kata-kata apapun yang tidak mendukung putrinya. Saya memiliki sesuatu untuk kembali ke perusahaan, jadi saya tidak akan mengantar Anda pergi, Dr. He. Setelah mengatakan itu, Li Zhenbei mengabaikan Lin Yu lagi, berbalik dan pergi dengan cepat. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dia memberitahu Li Zhenbei dan Guan Xiaozhen kebenaran dari lubuk hatinya, tapi dia tidak menyangka kedua belah pihak akan tidak senang. Jangan diingat-ingat, ayahku pemarah. Li Qianying tampak sangat murah hati. Jangan salah paham dengan apa yang baru saja aku katakan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku juga berharap kamu, kata Lin Yu meminta maaf. Aku tahu, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa hidup dan mati tidak begitu penting bagiku? Li Qianying berkata dengan senyuman yang sangat bebas dan santai. Mungkin aku memiliki sedikit pengetahuan dan salah paham. Mungkin tidak ada kehidupan yang berumur pendek di dunia ini. Lin Yu menundukkan kepalanya dengan ekspresi menyakitkan. Kamu tidak perlu berbohong. Padaku, aku percaya padamu. Aku juga berterima kasih karena telah memberitahuku semua ini dengan jujur sehingga aku dapat memiliki rencana untuk masa depan dan sisa waktu yang aku miliki. Li Qianying dia menyelanya dengan lembut. Mungkin dia memiliki beberapa keraguan sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu lagi, dia sepenuhnya mempercayainya. Bagi Lin Yu, dia selalu memiliki rasa percaya yang tak terlukiskan. Pada saat ini, ponsel Guan Xiaozhen tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan Nyonya Du, dia segera mengangkatnya dan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Apakah Anda mengundang tuan itu? Bisakah dia membantu putri saya memecahkan epifilum? Oke, kalau begitu bawa dia ke rumah kita. Ya, dia ada di rumah sekarang. Guan Xiaozhen bergegas ke pintu sambil menjawab telepon. Ketika dia melewati Li Qianying, dia berteriak dengan suara yang dalam, jangan keluar tuan akan segera datang untuk mentraktirmu. Tidak akan, Li Qianying berkata dengan marah ke punggung ibunya. Ayo pergi, abaikan dia, aku akan membawamu kembali ke rumah sakit. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku sedikit haus. Ayo kita minta minum. Ngomong-ngomong, mari kita lihat siapa yang diundang ibumu. Dia sebenarnya menyombongkan diri bahwa dia bisa menyelesaikan masalah tersebut, kehidupan yang berumur pendek. Astaga, bahkan nenek moyangnya tidak dapat mematahkan takdir. Dia tidak percaya bahwa orang lain dapat mematahkannya, kecuali. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan berat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi siapapun, memilih metode ini untuk menghancurkan epifilum. Hidup, dan dalam masyarakat saat ini, sangatlah mustahil.
Dia merasa orang yang datang hari ini mungkin pembohong. Li Qianying bisa bersembunyi dari kelas 1 sekolah menengah pertama, tapi tidak dari kelas 15, jadi cara terbaik adalah dengan mengeksposnya di depan Guan Xiaozhen. Oke, silakan duduk. Li Qianying segera menuangkan segelas air untuk Lin Yu dan memberi isyarat padanya untuk duduk di sofa di ruang tamu. Kita tidak akan duduk di sini lagi. Ayo duduk di balkon. Lin Yu menunjuk ke area tempat duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit di lantai pertama. Para tamu harus duduk di ruang tamu kapan mereka segera tiba. Oke, Li Qianying mengangguk. Keduanya duduk dan mengobrol sebentar, lalu terjadi keributan di luar pintu. Guan Xiaozhen memimpin seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan pakaian mewah. Ada juga seorang pria berjubah biru bersama mereka. Dia memiliki penampilan yang lembut, matanya ramping dan panjang, dan dia tampak seperti peri. Karena ada layar berlubang di ruang tamu, pria berjubah tidak memperhatikan Lin Yu dan yang lainnya. Namun, Lin Yu melihat penampilan pria itu dengan jelas dan tidak bisa menahan kegembiraannya, Xuan Qingxi. Dia hanya mencari lelaki tua ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sendiri yang menabrak pintu. Setelah kakak laki-lakinya Xuan Zhen menggunakan gunung menelan hantu terakhir kali, Lin Yu langsung menemui guru Zhao Wu dan menyiksa Xuan Zhen sampai semua meridiannya rusak. Pantas saja saya tidak bisa menemukannya di Qinghai. Benar saja, tempat teraman adalah tempat paling berbahaya. Dia berada tepat di depan hidung Han Bing, dan Han Bing bahkan tidak menangkapnya. Ketika dia melihat bahwa dia adalah seorang kenalan lama, Lin Yu langsung merasa lega dan tidak terburu-buru. Dia bersandar di kursi dan menunggu dengan sabar, ingin mendengar bagaimana lelaki tua ini akan membodohi Guan Xiaozhen. Tuan, silakan duduk, silakan duduk. Guan Xiaozhen segera meminta Xuan Qingxi dan Nyonya Du untuk duduk, dan dia membuatkan mereka masing-masing secangkir teh krisan. Dari mana guru berasal? Jenis sihir apa yang kamu latih? Guan Xiaozhen bertanya dengan tidak sabar setelah duduk. Pendeta Tao yang malang tidak memiliki akar dan asal-usul. Dia betah di seluruh dunia, dan niat awal yang dia kembangkan adalah untuk tidak melakukan apapun. Puff, Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-katanya yang sengaja dibuat sok. Suara apa itu? Xuan Qingxi mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dengan cepat berbalik untuk mencegahnya mengenalinya. Oh, tidak apa-apa, teman putriku. Guan Xiaozhen berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, beritahu saya secepatnya, bisakah kamu menyembuhkan penyakit putriku? Ini bukan penyakit, ini adalah kehidupan, dan berkata, bisa disembuhkan, tapi bagi orang miskin, itu membutuhkan terlalu banyak energi. Mendengar ini, Nyonya Du segera mengedipkan mata pada Guan Xiaozhen. Bagaimana mungkin Guan Xiaozhen tidak mengerti? Dia segera membuat beberapa dan buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir, setelah semuanya selesai, keluarga Li kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Dan saya berharap istri saya dapat mewujudkan impian saya, kata Xuan Qingxi dengan berpura-pura mendalam. Tuan, apapun yang Anda katakan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan apapun yang saya bisa. Guan Xiaozhen segera menyetujuinya. Xuan Qingxi tidak mengatakan apa-apa, dan mengedipkan mata pada Nyonya Du yang berdiri di samping. Nyonya Du segera mengerti dan berkata kepada Guan Xiaozhen, Lao Guan, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Milik Tuan Xuan Qingxi kemampuannya tidak ada bandingannya. Tidak diragukan lagi, penyakit Qianying pasti bisa disembuhkan. Tidak, hidup, tapi, tuannya tidak memiliki kekayaan keluarga, jadi dia menginginkan 10% saham grup Li Anda. Lin Yu hampir mengeluarkan seteguk air ketika dia mendengar ini. Hitam, sangat gelap. Dia hanya menerima 1 miliar untuk merawat Li Qianjue. Anak tua ini menginginkan 10% sahamnya. Dilihat dari nilai pasar grup Li, ini lebih dari 10 miliar tersedak sampai mati. Li Qianying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan dingin, itu pemikiran yang bagus. Saat dia mengatakan itu, dia hendak bangun untuk menghentikan ibunya, tetapi Lin Yu tiba-tiba meraihnya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Ini, Guan Xiaozhen jelas sedikit malu. Bagaimanapun,
Grup Li tidak ada di tangannya. Semua saham dan hak untuk berbicara adalah milik Li Zhenbei. Xiao Zhen, itu sepadan. Bukankah cukup hemat biaya menggunakan 1/10 dari harta keluarga untuk menyelamatkan nyawa putrimu? Nyonya Du juga mencoba yang terbaik untuk membujuk Guan Xiaozhen semacam kerja sama manfaat dengan Xuan Qingzi sebelum dia datang ke sini. Karena hubungannya, Lin Yu bahkan curiga bahwa dia dan Xuan Qingzi berkonspirasi untuk menipu keluarga Li. Oke, selama Tuan bisa menyelamatkan putriku, aku akan berbicara dengan suamiku. Guan Xiaozhen mengertakkan gigi dan setuju. Tetapi Tuan, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu, apakah ada cara untuk menyelamatkan putri saya. Namun, Guan Xiaozhen tidak bodoh, dan dia masih berencana untuk bertanya kepada Xuan Qingzi apa yang akan dia lakukan terlebih dahulu. Bab 285 Arai Kelahiran Kembali. Sebenarnya, sebelum ini, Guan Xiaozhen pernah mendengar nama Xuan Qingzi dan mengetahui bahwa dia memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang metafisika. Namun ini tidak berarti bahwa dia dapat memecahkan nasib epifilum, jadi lebih baik bertanya terlebih dahulu. Ketika Xuan Qingzi mendengar ini, dia segera mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya. Dia tidak terburu-buru menjawab, tetapi bertanya dengan tatapan penuh teka-teki, sebenarnya, situasi seperti yang dialami Nona Li adalah apa yang disebut takdir. Jika Anda mau untuk mengatasinya, Anda hanya perlu mampu mengubah takdir seseorang melawan kehendak surga. Nyonya, apakah dia tahu siapa orang pertama dalam sejarah yang berhasil mengubah takdir seseorang melawan kehendak surga? Guan Xiaozhen mengguncangnya kepala buru-buru dan menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Meskipun dia telah belajar banyak tentang metafisika dalam beberapa tahun terakhir, saya tahu banyak hal tentang itu, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mengubah nasibnya kemungkinannya. Apakah Nyonya Taizong dari dinasti Tang? Tahu, dia sepertinya belum pernah mendengar ada yang salah dengan horoskop Li Ximin, bukan? Li Ximin tidak dilahirkan dengan martabat rencana 5 tahun ke-9, jadi dia tidak bisa menjadi kaisar. Namun, dia melancarkan pemberontakan sekte Xuanwu, memenjarakan ayah kandungnya, membunuh saudara-saudaranya, dan memaksa istana untuk melakukannya. Naik, ini bertentangan dengan takdir dan etika manusia. Ini bertentangan dengan surga. Tidak patuh. Xuan Qingzi berkata dengan ekspresi serius, masuk akal bahwa dia akan dihukum oleh Tuhan. Dia akan kehilangan nyawanya. Guan Xiaozhen terkejut saat mendengar ini. Perubahan gerbang Xuanwu bertentangan dengan takdir. Lin Yu tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini. Sepertinya Xuan Qingzi tahu banyak. Tapi bukankah Li Ximin sudah menjadi kaisar selama lebih dari 20 tahun? Guan Xiaozhen bertanya-tanya. Ya, itu karena orang aneh datang untuk membantunya. Xuan Qingzi menjelaskan, Anda pasti pernah mendengar tentang Yuan Tiangang, kan? Yuan Tiangang. Yuan Tiangang yang menulis, Tui Bei itu. Tanda seru. Guan Xiaozhen mengangguk buru-buru. Ya, konon Yuan Tiangang bisa menilai kesialan dalam hidup seseorang dari penampilan wajahnya, dan dia telah menorehkan prestasi besar di bidang metafisika. Li Ximin tahu bahwa dia melanggar hukum surga, jadi dia mendatanginya untuk meminta maaf. Bantuan. Yuan Tianganglah yang datang untuk menyelamatkan dan menggunakan 11 penyihir untuk formasi kelahiran kembali membalikkan keadaan dan membiarkan Li Ximin menyelamatkan hidupnya, dan dia mampu menjadi kaisar selama lebih dari 20 tahun dengan damai. Xuan Qingzi memegang kepalanya terangkat dan berkata dengan bangga, aku bagi Nona Li seperti halnya Yuan Tiangang bagi Li Ximin. Kehidupan singkat Nona Li tidak dapat diselesaikan kecuali formasi akhirat. Guan Xiaozhen menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-katanya, tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca, dan dia terisak-isak, Tuan, Anda. Anda memahami kehidupan setelah kematian ini. Formasi. Tanda seru. Tolong selamatkan putri saya, tolong. Mungkin dia memiliki keraguan tentang Xuan Qingzi sekarang, tapi sekarang setelah mendengar kata-kata masuk akal Xuan Qingzi, dia tiba-tiba percaya padanya. Xiaozhen, jangan terlalu bersemangat. Selama kamu menyetujui persyaratan Tuan Xuan Qingzi, dia pasti tidak akan meninggalkanmu sendirian. Nyonya Du sekali lagi secara samar-samar menyebutkan bagiannya. Tuan, jangan khawatir,
Saya, Guan Xiaozhen, bersumpah demi Tuhan, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan kehilangan sedikit pun bagian Anda. Selama saya bisa menyelamatkan putri saya, istri saya pasti akan setuju untuk mentransfer membaginya kepadamu, karena yang paling dicintai kekasihku adalah kami. Putri kecil ini, Guan Xiaozhen menangis kegirangan dan berjanji pada Xuan Qingzi dengan tegas. Xuan Qingzi melirik Nyonya Du. Nyonya Du mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, Zhenbei memang sangat mencintai Qianying. Jika kamu mengatakan itu, pasti tidak ada masalah dengan sahamnya." Li Qianying tiba-tiba menjadi cemas saat mendengar ini, dan memberi isyarat. Akan bangun lagi, Lin Yu meraihnya lagi dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, dengarkan apa lagi yang akan dia katakan." "Apa lagi yang kamu dengarkan?" "Jelas sekali mengarang kebohongan untuk membodohi ibuku." Li Qianying agak khawatir. Dia berkata dengan marah, sejak Xuan Qingzi memasuki pintu, dia tahu bahwa orang ini bukanlah orang baik. Apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, ekspresinya sangat serius. "Apa?" Li Qianying berkata dengan heran, "Kamu, maksudmu apa yang dia katakan itu benar?" Tanda seru petik 2. Lin Yu menghela nafas dan mengangguk sedikit, sungguh, Li Ximin memang mengandalkan, arai kelahiran kembali, untuk membalikkan Tuhan yang bisa berubah nasibmu, dan nasibmu bisa diselesaikan dengan cara ini. Benarkah? Wajah Li Qianying bersinar dengan kegembiraan. Meskipun dia mengakui bahwa dia tidak takut hidup dan mati, siapa yang akan memilih untuk hidup? Lagi pula, ada terlalu banyak hal dan orang di dunia ini yang layak untuk dinostalgia. Sama seperti Tuan He di depanku. Ketika Li Qianying mendengar kata-kata Lin Yu, dia segera duduk dan santai. Melihat Lin Yu, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena Lin Yu juga tahu bahwa arai kelahiran kembali dapat menghancurkan hidupnya yang singkat, mengapa tidak dia mengatakan yang sebenarnya pada awalnya? Selama Nyonya menepati janjinya, saya akan melakukan yang terbaik, tetapi ada sesuatu yang harus saya jelaskan kepada Nyonya sebelumnya. Xuan Qingzi tiba-tiba melihat sekeliling dan merendahkan suaranya, sejujurnya, Li Ximin menentang surga. Setelah perubahan nasib, ke-11 penyihir mati mendadak, tidak ada yang selamat. Guan Xiaozhen gemetar ketika mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia menatap Xuan Qingzi dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Xuan Qingzi melanjutkan, sebenarnya, 11 orang ini bukanlah penyihir sama sekali, tapi 11 prajurit yang mati. Merekalah yang menggunakan hidup mereka untuk membalikkan nasib Li Ximin. Jika Nona Li ingin hidup, dia juga perlu menemukan 11 prajurit maut ini. Petik 2. Tangan Guan Xiaozhen yang memegang rosario gemetar, dan dia menatap wajah Xuan Qingzi dengan ekspresi ngeri. Meskipun suara Xuan Qingzi sengaja diturunkan, Li Qianying di belakang layar masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tubuhnya juga tiba-tiba bergetar, kegembiraan di matanya tiba-tiba menghilang, dan dia menatap Lin Yu dengan tatapan kosong. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Lin Yu tidak mengungkapkan solusi ini. Ini bukan celah. Ini jelas didasarkan pada kehidupan orang lain, dan ini 11. Lin Yu menundukkan kepalanya dengan ekspresi serius dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyangka Xuan Qingzi akan mahir dalam teknik terlarang ini. Dia duduk diam, ingin melihat apa lagi yang diketahui Xuan Qingzi. "Xiaozhen, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memikirkannya untukmu sebelum aku datang." Nyonya Du segera duduk di depan Guan Xiaozhen, memegang tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya bertanya pada guru Xuan Qingzi, dan dia mengatakan ini 11 tentara yang tewas bisa laki-laki atau perempuan mana saja, tua atau muda. Kebetulan saya punya teman yang mengelola panti asuhan. Sangat mudah untuk mendapatkan selusin anak secara acak, tidak ada ayah atau ibu. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati mereka, dan tidak perlu khawatir akan dampaknya, tidak ada gunanya anak-anak ini hidup di dunia ini akan dianggap sia-sia." Dia mengatakan ini dengan senyum lembut di wajahnya. Tidak ada gejolak sedikit pun. Sepertinya yang kita bicarakan bukan tentang kehidupan selusin anak, tetapi kelangsungan hidup selusin rumput liar. Haha, ya, Nyonya, bisa menyelamatkan putri keluarga Li juga merupakan berkah bagi anak-anak ini.
Xuan Qingzi juga berkata sambil tersenyum. Guan Xiaozhen duduk di sofa dan terkejut. Dia menggosok manik-manik di tangannya dengan kuat, menutup matanya perlahan, dan menitikkan 2 baris air mata dengan lancar, bergumam, semoga Buddha mengampuni dosa-dosaku. Bu, saat itu, Li Qianying, yang berada di belakang layar, tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan bergegas, dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia memandang Guan Xiaozhen dan berkata, bagaimana kamu bisa menyetujuinya? Itu adalah 10 kehidupan yang masih hidup. Ah, bisakah hati nuranimu ditoleransi? Dia benar-benar tidak menyangka ibunya akan begitu patah hati. Guan Xiaozhen sedikit terkejut. Dia begitu asyik mengobrol dengan Xuan Qingzi tadi sehingga dia lupa bahwa putrinya dan Lin Yu masih di sini. Nyonya Du dan Xuan Qingzi terkejut ketika mereka melihat Li Qianying. Melihat temperamen Li Qianying yang luar biasa dan sosok jahat, mata Xuan Qingzi tidak bisa menahan kilatan kegembiraan. Qianying, dengarkan bibi, ibumu juga melakukan ini untukmu. Nyonya Du segera berdiri dan mengulurkan tangan untuk menarik Li Qianying. Jangan sentuh aku, iblis. Li Qianying membuang tangannya dan menatap Nyonya Du dengan marah. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti anak kecil? Nyonya Du mengerutkan kening, sangat marah. Dia melakukannya demi kebaikannya sendiri. Bagaimana mungkin gadis kecil ini menggigit Lu Dongbin di film dan tidak mengetahui hati yang baik? Haha, sepertinya Nona Li sangat baik hati. Tidak masalah. Jika kamu merasa bersalah, kamu bisa berpura-pura tidak tahu. Brengsek. Li Qianying tiba-tiba menyentuh cangkir teh di atas meja dan menuangkan air ke wajah Xuan Qingzi. Dia tampak kesal, jadi dia segera membanting cangkir teh itu ke wajah Xuan Qingzi lagi. Xuan Qingzi menghindar dengan cepat, tetapi masih terkena cangkir teh di dahinya, dan kantong darah langsung menonjol di dahinya. Aduh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil menutupi kepalanya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi Nyonya Du berubah dan dia bergegas untuk memeriksa luka di kepala Xuan Qingzi. Sungguh keterlaluan. Guan Xiaozhen tiba-tiba berdiri, menatap Li Qianying dengan dingin dan berkata dengan marah, kembalilah ke rumah. Sengaja memukulku. Roh jahat di dalam hatinya lah yang menyebabkan masalah. Jika aku ingin menghancurkan kehidupan singkatnya, pertama-tama aku harus membantunya menyelesaikan roh jahat di dalam hatinya. Segera setelah Xuan Qingzi selesai berbicara, dia bergegas ke depan dan menebas leher Li Qianying. Dia tiba-tiba pingsan dan jatuh ke pelukan Xuan Qingzi. Xuan Qingzi merasakan tubuh batu giok yang hangat di pelukannya dan mencium aroma yang berasal dari tubuh Li Qianying. Dia merasa bersemangat. Dia segera berpura-pura serius dan berkata, Nyonya Guan, di bawah pengaruh pemujaan jahat, aula Nona Li menjadi hitam, mungkin akan ada bencana berdarah dalam beberapa hari ke depan. Ah! Guan Xiaozhen menjadi pucat karena ketakutan. Tuan, tolong selamatkan gadis kecilku. Jangan khawatir. Aku akan membaca mantra untuk menyingkirkan kejahatan di dalam hatinya. Bantu aku menemukan kamar. Aku ingin membaca mantra dan membentuk formasi. Kata Xuan Qingzi buru-buru. Kamar-kamar ini baik-baik saja. Guan Xiaozhen dengan cepat menunjuk ke kamar-kamar di dalamnya. Oke, saya perlu berkonsentrasi penuh selama latihan. Jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu saya. Xuan Qingzi mengangguk. Dan kemudian dia hendak membawa Li Qianying ke dalam ruangan, menjilat bibirnya dengan lidahnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Guan Xiaozhen selalu berpikir bahwa orang-orang dalam metafisika adalah praktisi murni dan tidak dekat dengan wanita. Tentu saja, dia tidak menduga bahwa Xuan Qingzi adalah hantu yang penuh nafsu, jadi dia membiarkan dia menggendong putrinya ke dalam rumah dengan pikiran tenang. Tuan Xuan, saya pikir sebelum Anda membantu Nona Li membersihkan roh jahat di dalam hati Anda, pertama-tama Anda harus mengizinkan saya membantu Anda membersihkan roh jahat di dalam hati Anda. Lin Yu berdiri dengan tidak tergesa-gesa saat ini.